Salut, comment allez-vous bingsu the movie lovers? Udah pada tahu belum nih spoiler episode keempat drama No Gain No Love? Without any further ado, check it out. Cahaya matahari pagi menyinari masa-masa indah SMA. Nam Jo-young dengan wajah cemberutnya sedang dihukum di depan kantor wali kelas. Lalu Ha-jun datang dan duduk di sampingnya dengan membawa kertas hukuman. Lalu dia mengangkat dengan dua tangan di atas kepala. Dengan baik hati, Ha-jun memberikan jas sekolahnya untuk sandaran kaki Nam Jo-young agar tidak terkena lecet dan sakit. Tiba-tiba ada cewek pang datang dan ternyata cewek tersebut adalah Ha-young saat muda. Ia datang ke sekolah Nam Jo-young sebagai wakil dari orang tuanya. Lalu Ha-jun bertanya, siapakah dia? Nam Jo-young menjawab, dia adalah bibi asuhku. Lalu dengan hati yang berbunga-bunga, Nam Jo-young mendengar kata-kata Ha-jun bahwa untung dia bukan kakak kandungmu ya. Sedangkan di ruangan guru, Ha-young dinasihati gurunya. Gurunya mengatakan, jangan menggunakan busana seperti ini saat mengunjungi sekolah. Dan berlanjut, adikmu tidak serius di sekolah. Gadis miskin harus belajar, bukan menulis omong kosong atau novel. Lalu Ha-young menjawab, siapa tahu apa yang akan dia tulis dalam 10 tahun? Jo-young bisa tumbuh menjadi penulis terkenal. Hidupnya dia yang mengatur. Lalu Nam Jo-young pun terharu mendengar kata-kata dari kakaknya. Menikmati seduhan kopi di kafe, Ha-jun dan Nam Jo-young nostalgia tentang masa lalunya. Dan Ha-jun bertanya kepada Nam Jo-young, sekarang kamu menulis novel apa? Bolehkah dikirimkan ke aku novelnya? Perusahaanku bekerja akan menerbitkan novel anak-anak baru-baru ini. Lalu Nam Jo-young bingung mau mengatakan bagaimana genre novelnya. Dan akhirnya Ha-jun pergi karena ditelepon direkturnya. Ha-jun memberikan kartu nama kepada Nam Jo-young dan Nam Jo-young pun senang hingga tak terbendung senangnya. Di tempat lain, di tempat Ha-young menginap, Kim Ji-wook bagaikan seorang yang ketakutan. Malam itu merupakan malam pertamanya menginap di hotel bersama seorang cewek. Lalu Ha-young pun menggoda Ji-wook tentang pengalamannya dan kejadian di pelaminan tadi pagi. Darang! Lalu Ha-young pun mengatakan, pertandingan bola akan menarik jika sama-sama berpengalaman. Nah, kira-kira pengalaman apa nih guys? Komen di bawah ya. Di rumah sakit terbangunlah Pak Bo-hyun, CEO perusahaan. Dia syok dengan novel yang dibuat oleh Hyun Bora. Ternyata tidak sesuai ekspektasi dia. Dan Ha-jun pun disuruh untuk membaca. Dan Ha-jun pun kaget. Kenapa nama Ha-jun sebagai tokoh utamanya yang vulgar banget? Dan dengan tak terduganya, Bo-hyun membayangkan bahwa bawahannya Ha-jun adalah tokoh utama di novel tersebut. Setelah berdebat, Bo-hyun mengaku bahwa dia menulis komentar kebencian di novel tersebut, dan Bo-hyun akan melancarkan aksinya karena ibunya telah membaca novel cabul tersebut dan mengharapkan penulis Hyun Bora berhenti menulis novel bergenre percintaan eksplisit. Dan Nam Jo-young mendapatkan pesan dari seseorang yang membuat rating novel menurun dan buruk. Dan seketika Nam Jo-young mematikan komputernya karena komentar netizen yang buruk. Di tengah malam, Ha-young dan Kim Ji-wook menghitung angpau pernikahan dan Ha-young pun tertidur. Tiba di bandara. Lalu paginya, tiba di bandara, Ha-young akan bulan madu dan berpamitan dengan Ji-wook. Lalu mereka mengucapkan kata-kata perpisahan bak suami istri dan membuat Kim Ji-wook terharu. Ha-young memamerkan cincin pernikahannya dan Ji-wook memberikan hadiah kepada Ha-young berupa uang dan pesan singkat yang menyentuh hati. Itulah hari terakhir Ha-young melihat Ji-wook. Di pagi hari yang cerah, 3 bulan setelahnya, perusahaan Ha-young sedang mengadakan upacara anugerah kontes ide masa depan cerah. Dan lomba ini atau kompetisi ini dimenangkan oleh Ha-young. Namun, penobatan tersebut menunggu Bo-hyun untuk meresmikan. Setelah beberapa menit tidak ada kepastian, akhirnya Ha-jun sebagai wakil dari CEO perusahaan dan mengatakan Bo-hyun tidak bisa hadir dan acara pun dilanjutkan dengan makan bersama. Dan temannya mengatakan, teleponlah suamimu. Suamimu merupakan seseorang yang membantu kesuksesanmu 20% dan 80%-nya adalah usahamu. Lalu Ha-young mengatakan Kim Ji-wook sedang di Kanada. Di tempat lain, Nam Jo-young menandatangani perjanjian yang akan menerbitkan novelnya. Dan setelah Nam Jo-young berpamitan, tidak sengaja melihat pacar Kak Cha bermesraan dengan prosedur buku tadi. Dan Nam Jo-young pun curiga. Setelah mengutarakan komentar kebencian di novel Hyun Bora, orang tua Bo-hyun marah dan mendatangi perusahaan tersebut. Ayahnya mengatakan, jika kamu ingin tetap menjadi anakku dan CEO perusahaan, pastikan namamu tidak ada di TV, majalah, atau koran tentang komentator kebencian. Lalu Bo-hyun meminta maaf kepada orang tuanya. Setelah acara penobatan dan makan malam bersama, Ha-young mampir ke minimarket dan mengingat kehadiran Ji-wook di sana. Lalu dia pun membeli beberapa permen untuk di rumah dan membayangkan kehadiran Ji-wook di sisinya. Di suatu tempat ternyata Ji-wook sedang menunggu ibunya Ha-young. Setelah menghabiskan malam kesepian, Ha-young bangun dan mendebat. Setelah menghabiskan malam kesepian, Ha-young bangun dan mendapati kucingnya telah membuat kerusuhan di rumahnya.
Dan tiba-tiba Nam Jo-young pun muncul dengan baju yang glamor. Lalu dia berpamitan pergi, dan saat di kantor polisi, dia pun bertabrakan dengan Bo Hyun. Bo Hyun kaget, ternyata Yoon Bora cantik dan seimut itu. Berbeda dengan pikirannya. Lalu Nam Jo-young pun melarikan diri dan menelpon Hayoung untuk menemuinya di kantor polisi. Setelah masalah selesai, Hayoung pergi dengan Nam Jo-young naik bus. Dan Hayoung bertanya, kenapa kamu tidak menceritakan masalah ini? Akhirnya dia mengatakan sejujurnya dan mereka pun menjadi lebih akrab. Suatu malam di panti jompo Daesan, Kim Ji-young bertemu dengan seseorang laki-laki misterius. Saat pagi hari yang cerah dan happy di ruangan Hayoung, perusahaan Hayoung merekrut pegawai baru dan Bo Hyun mengingat kejadian di kantor polisi. Dia mengingat wajah Yoon Bora yang imut. Hajan pun datang dan mengatakan akan pergi menemui temannya, dan Bo Hyun pun sengaja mengikutinya dan kaget melihat Yoon Bora adalah temannya Hajun. Lalu Hayoung pun datang dengan membawa kopi. Dengan telepatinya melihat bayangan Jiuk dan ternyata Jiuk mendatanginya dan tada! Penasaran gak nih video selanjutnya? Ikuti terus channel Bingsu in the Movie. Don't forget like, share, and subscribe. Turn your notification agar tahu perkembangan episode selanjutnya. Thank you for watching.